Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifalakum nafsi, ismi Fadilatun Nisa, ana thalibah fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah fil Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saubayyin lakum anid darsi, dasar-dasar kependidikan tahtal maudu, pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Pada materi ini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, peranan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, hubungan pendidikan dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu manfaat pendidikan bagi masyarakat. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum yang berasal dari kata e dan duco. E berarti perkembangan dari luar, dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Pada akhirnya pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan diri. Menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan dalam arti luas adalah meliputi seluruh umat manusia sepanjang sejarah adanya manusia dan sepanjang hidup manusia. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit diidentikan dengan pendidikan formal yang hanya menyangkut pribadi yang secara sukarela mengikutinya. Dalam kenyataan negara-negara yang maju dan sedang berkembang, pada tiap-tiap warga negara diwajibkan belajar untuk tingkatan-tingkatan tertentu. Hal ini adalah merupakan perwujudan betapa urgensinya pendidikan bagi manusia. Lembaga pendidikan merupakan jawaban manusia atas problem dari perkembangan manusia itu sendiri. Pendidikan yang akan membentuk dan membina bentuk-bentuk tertentu dengan tingkah laku tertentu. Maka, lembaga pendidikan menghendaki perlakuan tertentu pula. Jika pendidikan itu dikatakan sebagai profesi, maka anggota pengelola pendidikan yang dorongan tertentu, demikian pula dalam profesi-profesi lainnya. Pendidikan juga bisa dijalani melalui dua hal, yakni pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal adalah pendidikan yang dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya melalui sekolah ataupun universitas. Yang kedua, pendidikan non-formal ialah pendidikan yang bisa diperoleh melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan, misalnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan, serta belajar melalui pengalaman orang lain. Materi yang kedua yaitu peranan pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Peranan penting pendidikan dalam kehidupan dan dalam perubahan sosial di masyarakat ialah untuk membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Selain itu, pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi dan peran dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama, fungsi sosialisasi. Pendidikan diharapkan mampu berperan sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga proses sosialisasi bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga berharap sekolah dapat melaksanakan proses sosialisasi tersebut dengan baik. Dalam lembaga-lembaga ini, guru-guru di sekolah dipandang sebagai model dan dianggap dapat mengemban amanat orang tua atau keluarga dan masyarakat agar anak-anak memahami dan kemudian mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakatnya. Sekolah mengemban tugas untuk melaksanakan upaya-upaya mengalihkan nilai-nilai budaya masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai yang menjadi way of life masyarakat dan bangsanya. Untuk memenuhi fungsi dan tugasnya tersebut, sekolah menetapkan program dan kurikulum pendidikan beserta metode dan tekniknya secara pedagogis agar proses transmisi nilai-nilai tersebut berjalan lancar dan mulus. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kontrol sosial. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan kontrol sosial. Melalui pendidikan semacam ini, individu bisa mengambil
mengambil nilai-nilai sosial dan melakukan interaksi dalam kehidupannya sehari-hari. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pelestarian budaya masyarakat. Sekolah di samping mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan, seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah, dan sebagainya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Jika kita amati apa yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, untuk seleksi masuk suatu perguruan tinggi, pasti selalu diadakan seleksi. Sebagai contoh, untuk proses seleksi masuk sekolah tertentu harus mengikuti ujian tertentu, harus menyerahkan nilai UN atau ujian nasional atau NEM. Dan setelah penyerahan nilai itu, maka dicari yang tertinggi dari nilai tertentu sampai nilai yang terendah. Namun, jika nilai yang digunakan dalam proses seleksi ini rendah, maka harus menerima perlakuan untuk masuk di sekolah dengan kualitas yang baik. Demikian pula untuk mendapatkan jabatan pada pekerjaan tertentu, mereka yang diharuskan mengikuti seleksi dengan berbagai cara yang tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis kritis, berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan pada abad modern telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis. Sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap yang tanggap terhadap perubahan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat. Mengenai adanya dua bentuk pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal disebut juga sekolah. Oleh karena itu, sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi masih ada lagi lembaga-lembaga lain yang juga menyelenggarakan pendidikan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja, sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah, dan sebagainya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Jika kita amati apa yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, untuk seleksi masuk suatu perguruan tinggi, pasti selalu diadakan seleksi. Sebagai contoh, untuk proses seleksi masuk sekolah tertentu harus mengikuti ujian tertentu, harus menyerahkan nilai UN atau ujian nasional atau NEM. Dan setelah penyerahan nilai itu, maka dicari yang tertinggi dari nilai tertentu sampai nilai yang terendah. Namun, jika nilai yang digunakan dalam proses seleksi ini rendah, maka harus menerima perlakuan untuk masuk di sekolah dengan kualitas yang baik. Demikian pula untuk mendapatkan jabatan pada pekerjaan tertentu, mereka yang diharuskan mengikuti seleksi dengan berbagai cara yang tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis kritis, berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan pada abad modern telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis. Sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap yang tanggap terhadap perubahan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat. Mengenai adanya dua bentuk pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal disebut juga sekolah. Oleh karena itu, sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi masih ada lagi lembaga-lembaga lain yang juga menyelenggarakan pendidikan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja. Materi yang ketiga yaitu hubungan pendidikan dengan masyarakat. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama-sama saling membutuhkan atau simbiotik. Masyarakat sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik dan tentunya hal itu bisa dilewati melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang sempurna.
Lembaga pendidikan tidak dapat eksis tanpa masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak dapat mencapai hidup yang sempurna tanpa lembaga pendidikan. Masyarakat dan pendidikan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Masyarakat membutuhkan pendidikan, begitu pula sebaliknya. Tanpa masyarakat, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Karena di dalam pendidikan terdapat unsur-unsur masyarakat seperti guru, peserta didik, dan lainnya. Begitu pula sebaliknya, tanpa ada pendidikan, masyarakat akan menjadi bodoh dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Menurut Abu Ahmadi, masyarakat juga dipandang sebagai laboratorium di mana anak belajar menyelidiki dan turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur masyarakat. Dan menurut Ari H. Gunawan, masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi selanjutnya secara dinamis sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat melalui pendidikan dan interaksi sosial. Yang sehingga sangat mustahil bila kedua unsur ini yakni pendidikan dan masyarakat dipisah dan tidak berkaitan, dan apabila kedua hal tersebut tidak menyatu, maka akan menghasilkan hasil didikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dan pendidikan juga harus memenuhi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri, sehingga kelak terbentuklah masyarakat yang madani, yang dimana kemudian dalam Undang-Undang Negara Indonesia juga telah dirumuskan tentang pendidikan yang mengikuti atas kebutuhan masyarakat sekitar yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Materi yang keempat yaitu manfaat pendidikan bagi masyarakat. Manfaat pendidikan yang pertama yaitu memberikan informasi dan pemahaman. Manfaat ini adalah untuk meningkatkan serta memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara menyeluruh kepada setiap anggota didik. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dan merupakan tujuan serta manfaat utama dari pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka setiap peserta didik akan dibantu dalam memahami dan mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Manfaat yang kedua yaitu menciptakan generasi penerus bangsa. Manfaat pendidikan yang kedua ini yaitu untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang ekspor atau ahli dalam berbagai bidang. Hal ini berhubungan dengan tersedianya berbagai macam jenjang pendidikan dan juga penjurusan yang ada, sehingga dapat membantu melahirkan banyak sekali generasi muda yang berguna bagi banyak orang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Manfaat yang ketiga yaitu memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Selain dapat membantu menciptakan generasi bangsa yang baik dan cerdas, pendidikan juga dapat bermanfaat bagi seseorang yang sedang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu tertentu. Biasanya, manfaat ini akan sangat terasa bagi mereka yang mengabdikan dirinya menjadi peneliti dari suatu disiplin ilmu dan bertekad mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Manfaat yang keempat yaitu gelar pendidikan untuk karir. Pentingnya untuk mendapatkan gelar yang nantinya berguna untuk keperluan karir di masa yang akan datang. Meskipun gelar bukanlah segalanya, namun demikian untuk mendapatkan jenjang karir yang memuaskan, gelar dari bidang atau disiplin ilmu tertentu sangatlah penting. Gelar akan menunjukkan keahlian seseorang terutama dalam bidang pekerjaannya dan juga pengembangan karir individu. Manfaat yang kelima yaitu membentuk pola pikir yang ilmiah. Pola pikir antara mereka yang menempuh pendidikan dan yang tidak pernah menempuh jenjang pendidikan pastilah akan berbeda. Dunia pendidikan memungkinkan seseorang memiliki jalan dan pola pikir yang ilmiah, yaitu terstruktur dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Manfaat yang keenam yaitu mencegah terbentuknya generasi yang bodoh. Mungkin agak sedikit kasar, namun seperti inilah kenyataannya. Dunia pendidikan sangat baik manfaatnya untuk mencegah terjadinya pembodohan. Dengan adanya pendidikan, maka individu akan semakin memahami hal apa saja yang baik dan juga buruk, sehingga dapat mencegah berbagai macam tindakan-tindakan bodoh yang dapat merugikan banyak pihak. Manfaat yang ketujuh yaitu mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia, di mana dalam aktualisasi diri seseorang sudah memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga sudah mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Dengan pendidikan, maka tingkatan aktualisasi diri ini akan tercapai pada diri individu.
Manfaat yang ke-8 yaitu mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan memahami apa yang baik dan juga apa yang salah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dan juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Manfaat yang ke-9 yaitu mengoptimalkan talenta seseorang. Setiap orang dipercaya lahir dengan beragam talenta. Kalaupun memang tidak, di dalam dunia pendidikan terdapat kesempatan bagi semua orang untuk mengetahui dan juga mengembangkan talenta yang dimiliki. Dengan adanya pendidikan, maka talenta atau bakat serta minat yang dimiliki oleh seseorang dapat berkembang secara optimal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang. Manfaat yang ke-10 yaitu membentuk karakter bangsa. Manfaat pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan juga bermoral. Sejalan dengan tujuannya, pendidikan juga harus bermanfaat untuk meningkatkan dan juga membentuk karakter dari bangsa yang bermartabat dan juga bermoral baik. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari negara kita. Manfaat yang ke-11 yaitu memperbaiki cara berpikir individu. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan juga tingkat pendidikan yang sudah ditempuh oleh individu, maka hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir individu. Cara berpikir dan analisa yang dilakukan oleh seseorang akan meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Manfaat yang ke-12 yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa. Pendidikan sangat penting untuk mencerdaskan berbagai anak-anak bangsa, terutama mereka yang sedang mengenyam pendidikan dasar, harus melalui proses pendidikan dengan baik dan benar agar terbentuk generasi bangsa yang cerdas. Manfaat pendidikan yang ke-13 yaitu membentuk kepribadian seseorang. Beberapa kepribadian yang terbentuk di dalam diri seseorang memang sangat dipengaruhi oleh kualitas dan juga tingkatan pendidikan yang sudah pernah ditempuh oleh individu. Manfaat pendidikan yang ke-14 yaitu meningkatkan kreativitas. Dengan menempuh jenjang-jenjang pendidikan, maka hal ini dapat membantu seseorang untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kreativitas. Hal ini tentu saja amat berguna bagi individu itu sendiri dan juga pastinya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat luas. Manfaat pendidikan yang terakhir adalah untuk menciptakan anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, tidak mudah untuk dipengaruhi, serta memiliki nilai-nilai moral dan integritas yang tinggi, sehingga dapat memajukan dan turut serta dalam membantu pembangunan negara. Mungkin hanya itu penjelasan dari materi pendidikan dalam kehidupan masyarakat yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.